Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, semangat selalu, salam sehat. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 5 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-14. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah tanah tempat kami berpijak. Kami bersyukur kepadamu atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyehatkan jiwa raga kami. Maka kami mohon, semoga Engkau tetap beserta kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, tanggal 5 Juli selalu menjadi tanggal yang istimewa untuk saya karena pada tanggal itulah saya pertama kali datang ke Paroki Santo Yosef Medari, tepatnya pada tahun 2018. Jadi sudah 3 tahun per tanggal 5 Juli 2021 ini saya ada dan bertugas di Medari. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus yang membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat yang baru saja meninggal. Oleh karena imannya si kepala rumah ibadat dan memohon supaya Yesus datang dan menjamahnya, menumpangkan tangan atas anak itu sehingga anak itu menjadi hidup kembali. Saya merenungkan kalau seandainya Tuhan Yesus ada di antara kita sekarang ini dan dalam situasi COVID ini, lalu kita minta, "Tuhan, singkirkanlah COVID ini. Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit COVID. Tuhan, hidupkanlah kembali saudara-saudara kami yang telah meninggal karena COVID." Alangkah indahnya. Namun ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, lalu apakah kita tidak pantas untuk beriman kepadanya? Saudara-saudariku, mungkin memang demikianlah yang terjadi dulu. Namun sekarang kita dituntun untuk juga memiliki iman yang teguh, sebagaimana juga wanita yang pendarahan dan akhirnya disembuhkan tadi. Karena iman yang teguh itu meskipun tidak mendapatkan hal-hal yang spektakuler, namun tetap menuntun kepada kehidupan dalam arti kebenaran. Kebenaran senantiasa selalu menyelamatkan dalam cara apapun. Marilah kita percaya dan semoga Yesus yang hadir di tengah-tengah kita di dalam kebenaran akhirnya juga menyelamatkan dan menghidupkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa teguh beriman, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.